Hai Sobat Epic, jika kalian pernah menggunakan TikTok beberapa kali dalam beberapa minggu terakhir, kalian pasti tahu atau pernah melihat pria ini. Ya, dia adalah Andrew Tate. Sangat luar biasa bahwa dia telah menjadi salah satu pemberi pengaruh paling populer di dunia dalam beberapa bulan terakhir. Di waktu yang sama pula, saat ini hampir tidak ada orang yang lebih kontroversial darinya. Dalam videonya, dia mempertentangkan dengan pernyataan-pernyataannya yang dipertanyakan. Desas-desus terus beredar bahwa dia memiliki koneksi dengan kejahatan terorganisir dan dia juga mendapatkan uangnya dengan cara yang patut dicurigai dan kemudian berdonasi lalu memilih gaya hidup yang sangat boros. Dalam video ini, kami ingin memberitahu kalian kebenaran yang memuakkan tentang Andrew Tate dan memberi kalian wawasan komprehensif tentang hidupnya, tetapi juga tentang intriknya yang meragukan. Jadi tonton terus video ini yang membahas secara terang-terangan tentang apa yang mungkin merupakan pemberi pengaruh terburuk di dunia hanya di Story Epic. Sebelum kita membahas mengapa Andrew Tate dari semua orang saat ini sangat viral dan juga tentang bagaimana dia menghabiskan waktu luangnya yang mewah, pertama-tama kami ingin menunjukkan siapa dia dan dari mana asalnya. Karena kepribadiannya yang berlawanan dan tempat tinggalnya di Rumania, banyak orang pada pandangan pertama berasumsi bahwa Andrew Tate pasti berasal dari keluarga Eropa Timur yang kurang beruntung secara sosial. Namun faktanya justru sebaliknya. Tate yang lahir pada bulan Desember 1986 dan saat ini berusia 37 tahun, tumbuh di Inggris dan menjalani masa kanak-kanak yang sebenarnya terlindungi dan normal. Ibunya bekerja sebagai pemilik restoran di catering, sedangkan ayahnya, Emory Tate, adalah seorang Grandmaster catur internasional. Tunjangan hidup ibunya dan penghasilan ayahnya yang tidak terlalu sedikit memungkinkan Tate untuk hidup di kelas menengah atas Inggris. Yang masih mengejutkan banyak orang saat ini adalah bahwa Andrew Tate hampir mengikuti jejak ayahnya sejak kecil. Dia berbakat dalam permainan catur saat masih muda dan mengikuti beberapa kompetisi. Namun karena dia tidak dapat menegaskan dirinya di sana dalam jangka panjang, dia menghentikan karir caturnya saat remaja dan mengabdikan dirinya pada olahraga yang mengubah hidupnya selamanya, yaitu tinju. Selain pelatihannya sebagai seorang salesman, Tate mengambil bagian lebih banyak dalam kickboxing dan pertarungan MMA dan menjadi semakin sukses secara internasional, terutama dalam kickboxing. Ia bahkan berhasil merebut gelar juara dunia kelas berat ringan sebanyak 2 kali pada tahun 2009 dan 2013. Melalui kesuksesannya itu, Tate berhasil membangun basis penggemar kecilnya dan seiring waktu ia menjadi selebriti di Inggris. Pada tahun 2016, dia begitu terkenal sehingga dia diundang untuk ambil bagian dalam Big Brother versi Inggris. Di sana, bagaimanapun, Andrew tidak menghadirkan Andrew Tate yang dikenal banyak orang sebagai petinju dan olahragawan sukses, tetapi ia menunjukkan versi kontroversial dirinya yang membuatnya terkenal di dunia. Hanya dalam kurun waktu 6 hari, dia harus meninggalkan acara itu, karena Andrew seringkali menerbitkan tweet seksis dan rasis. Selain itu, video dirinya terlihat berulang kali memukul seorang wanita dengan ikat pinggang bocor ke publik. Ini mungkin tangkapan layar artikel surat kabar. Meskipun dia mengklaim bahwa tindakan ini terjadi atas persetujuan wanita tersebut, karena dia tidak memberikan komentar atas insiden tersebut, citra publiknya hancur total dan dia menghilang dari tempat kejadian selama beberapa tahun. Sampai dia mengembangkan metode yang pertama kali membuatnya menjadi multi-jutawan dan kemudian menjadi dasar trendingnya saat ini. Bersama dengan saudara laki-lakinya Tristan Tate, dia migrasi ke Rumania pada tahun 2017, di mana dia mendirikan layanan webcam yang mengirimkan sapaan erotis dan video wanita kepada pria yang kesepian. Model bisnis yang sangat kritis ini yang oleh Tate sendiri digambarkan sebagai penipuan total, menghasilkan jutaan dolar untuknya dan saudaranya dalam waktu yang sangat singkat. Tak lama kemudian ia mendirikan apa yang disebut Universitas Hustlers yang masih menjadi minatnya hingga saat ini. Tetapi sebelum kita melihat lebih dekat bisnis ini dan menjelaskan lebih lanjut mengapa konten dan pernyataan Andrew Tate sangat berbahaya dan sangat dipertanyakan, pertama-tama mari kita masuk ke kehidupan sehari-hari yang luar biasa yang sekarang dijalani oleh mantan kickboxer ini. Andrew Tate menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mempromosikan Universitas Hustlers miliknya. The Hustlers University adalah komunitas
komunitas online di mana Tate ingin menjelaskan kepada para pengikutnya, tentunya dengan memungut biaya keikutsertaan atau anggota, mengenai cara agar mereka bisa menjadi kaya dengan cepat melalui bisnis online dan di sisi lain bergaul dengan wanita sebanyak mungkin. Kiat-kiat kencan khususnya dan juga pandangannya secara umum terkadang sangat radikal, agresif, dan menurut banyak kritikus, misoginis dan dicirikan sebagai maskulinitas yang beracun. Pernyataan perlawanan inilah yang tidak dapat lagi dihindari oleh Andrew Tate. Video tentang dia memiliki lebih dari 13 miliar penayangan di TikTok, video pendeknya juga mencapai ratusan juta tampilan di YouTube, dan tahun ini ia mencapai lebih dari 4,7 juta pengikut di Instagram dalam beberapa bulan sebelum akunnya diblokir. Namun ada rahasia luar biasa di balik kesuksesan viral Andrew Tate di media sosial, yaitu ada cara licik di balik ketenarannya yang tiba-tiba. Yang bahkan tidak diketahui oleh banyak orang adalah bahwa Andrew Tate bahkan tidak memiliki saluran TikTok resmi. Sebagai gantinya, dia meminta semua anggota Universitas Hustlers untuk mengunggah klip yang dia sediakan untuk mereka di TikTok dan juga di YouTube. Ribuan pemuda mengunggah videonya dengan cara ini, yang di satu sisi menyebabkan jumlah video Andrew Tate yang tidak dapat dikelola dan di sisi lain melindunginya dari pemblokiran permanen di TikTok. Sementara platform lain seperti Instagram atau Facebook baru-baru ini memblokir akun resmi Andrew Tate, hal ini merupakan hal yang tidak mudah bagi TikTok. Sementara beberapa juru bicara dari perusahaan TikTok mengatakan bahwa video misoginis tidak memiliki tempat di TikTok. Dengan akun baru yang mengunggah video Andrew Tate yang sama setiap hari, hampir tidak mungkin bagi TikTok untuk memfilter dan menghapus semuanya. Tentu saja dari sudut pandang Andrew Tate ini luar biasa karena dia terus menjadi viral di TikTok meskipun ada pernyataan yang sangat kontroversial. Tetapi secara keseluruhan, ini menjadi masalah bagi para penonton dan TikTok karena membanjiri platform dengan konten yang dipertanyakan. Kebetulan pemasaran dirinya melangkah lebih jauh. Dia sekarang muncul secara teratur di streaming dari streamer Twitch besar seperti Aiden Ross dan memberikan wawancara di sana. Streamer bahkan terkadang membayarnya beberapa ratus ribu dolar per streaming karena dia adalah tamu wawancara yang populer. Sekalipun metodenya sangat dipertanyakan, pemasaran ini tentu saja bermanfaat. Dia kemungkinan besar akan menghasilkan jutaan melalui Universitas Hustlers miliknya sendiri, dan meskipun angka pastinya tidak diketahui, asumsi dari estimasi kekayaannya lebih dari 250 juta US dollar. Yang tak kalah mengejutkan, dia juga memiliki beberapa kasino di Eropa Timur. Dia kemudian menghabiskan uang ini dengan sangat hedonis di banyak Bugatti, jam tangan mewah, restoran mahal, atau hotel terbaik. Menurut pengakuannya sendiri, Tate sekarang memiliki cukup uang di bank untuk membeli apapun yang diinginkannya dan sangat penting baginya untuk menghabiskan setiap malam dengan sebanyak mungkin wanita yang berbeda. Namun, secara keseluruhan, Tate secara mengejutkan enggan membuat pernyataan lebih lanjut tentang kehidupan pribadinya. Tidak diketahui apakah dia punya istri atau pacar atau apakah dia mengejar hobi tertentu di waktu luangnya. Terakhir tapi tidak kalah pentingnya, kami ingin membahas poin yang telah kami isyaratkan beberapa kali dalam video dan yang harus disebutkan lagi secara eksplisit. Pernyataan Tate yang meragukan. Di atas segalanya, sikapnya terhadap dua hal sangat mencolok. Di satu sisi terhadap aturan hukum dan norma serta nilai sosial, dan di sisi lain terhadap perempuan. Dalam videonya, Tate berulang kali mengkhotbahkan hukum yang terkuat, mempromosikan metode ilegal untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri, seperti fakta bahwa ia memperoleh kartu identitas secara ilegal dari beberapa negara yang umumnya sangat memusuhi peradaban Barat. Beberapa dari apa yang dikatakan Andrew Tate tentang wanita bahkan lebih memalukan. Dalam instruksinya, Tate tidak hanya menjelaskan bagaimana dia mengatakan bahwa pria muda dapat mengenal cukup banyak wanita untuk berhubungan intim dengan mereka, tetapi dalam banyak video dia mengatakan hal-hal yang melewati semua batasan. Antara lain, dia mengatakan bahwa perempuan selalu menjadi milik laki-laki dan perempuan korban kekerasan seksual sendirilah yang harus disalahkan atas penyerangan yang menimpa mereka tersebut. Selain itu, dia membenci homoseksual dan mengejek siapapun yang memiliki masalah kesehatan mental, mengklaim bahwa penyakit mental seperti depresi tidak benar-benar ada, dan mereka yang terkena dampak tidak boleh berperilaku seperti itu. Jika seseorang menghitung setiap pernyataan berbahaya dari Tate satu persatu, mungkin akan memakan waktu beberapa jam.
Meskipun Tate bukanlah orang satu-satunya yang mengatakan hal-hal seperti itu, jangkauannya yang luas meningkatkan risiko bahwa pria-pria muda khususnya akan mengambil pendapatnya dan mengamalkannya ke dalam kehidupan pribadi mereka. Dengan semua hiburan yang berasal dari beberapa videonya, orang tidak boleh melupakan pandangan dunia jahiliyah yang terkadang ia sebarkan. Yang juga tidak diketahui banyak orang adalah bahwa Lembaga Penegak Hukum Internasional telah menyelidiki Andrew Tate selama beberapa waktu, menuduh antara lain bahwa dia melakukan kekerasan seksual terhadap perempuan dan terlibat dalam perdagangan manusia. Wah, ternyata keviralan bisa berbahaya ya Sobat Epic. Bahkan konten kreator yang seperti Andrew Tate ini bisa mencuci otak para pengikutnya menjadi berpandangan misoginis. Coba tulis di komentar apa pendapat kamu nih tentang Andrew Tate dan siapa selebritas yang harus kami buat video selanjutnya ya. Jika kalian menyukai konten kami, jangan lupa like dan subscribe. Dukung kami agar bisa terus kasih kalian video-video yang epic nih. Sampai jumpa!